mereka ini wataknya begini, Jokowi dan rombongannya wataknya begini, orang Jawa itu rasisnya kayak begini wataknya. Berarti usaha saya dan rekan-rekan, usaha kami semua yang menyuarakan stop rasisme, stop diskriminasi akan semakin sia-sia. Karena yang seharusnya jadi contoh, tauladan kepada kami pun melakukan hal yang sama. Namun dengan dampak yang lebih besar karena jabatan Lalu sombong, aku lakukan diskriminasi, rasialis. Itu ojo dumeh. Biar Bapak Jokowi sembunyi rupa dimanapun kami tetap tahu dan kami mengingat kebaikan Bapak Jokowi seumur hidup kami. Suku Jawa itu cuma satu dari 714 suku di Indonesia. Oke. Cuma satu. Kok satu bisa memimpin Indonesia 74 tahun? bahwa ini hal yang salah, bahwa ini hal yang tidak benar. Bukankah sudah waktunya racial microaggression ini atau rasisme dan diskriminasi ini kita stop bersama? Bukankah sudah waktunya kita semua sama-sama turut mencerdaskan bangsa ini? Presiden sampai 10 kali, 20, 30 kali ke Papua pun. Jadi dampak itu belum dirasakan sama warga Papua? Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada? Jangan kali. Semua kan konon katanya. Konon katanya. Kalau kita lihat presiden-presiden sebelumnya, tidak ada yang bisa tidur di Papua, tidak ada yang bisa jalan ke pedalaman-pedalaman daerah-daerah yang jauh sana Papua, tidak ada. Hanya Jokowi, berarti Jokowi itu anak Papua. Presiden menjelaskan pembangunan Trans Papua memang harus dibangun untuk mempersatukan Indonesia. Bapak itu membangun Trans Papua. Apakah dengan dibangun itu pertumbuhan ekonomi di Papua akan naik, langsung naik? Saya bilang, apakah kita nunggu pertumbuhan ekonomi di Papua baru kita bangun jalannya? Atau kita bangun jalannya agar pertumbuhan ekonomi itu ada? Dulu-dulu yang dibangun infrastruktur selalu di Jawa. Kenapa sekarang di luar Jawa? Supaya ada pemerataan, supaya ada keadilan dari Sabang sampai Merauke. Sekarang presiden satu daerah, satu pulau, wakil presiden satu pulau. Terus sekarang yang berasal dari luar pulau itu apa? Babu gitu. Sampai kapan mau jadi babu? Sampai kapan mau jadi babu? Nggak usah lebay, cemen. Saya nggak pernah dengar Anda berbicara mewakili suara warga Papua. Cuitan Natalius Pigai yang mengimbau jangan percaya orang Jawa Tengah, yakni Jokowi dan Ganjar, mendapat banyak reaksi keras di media sosial. Kecaman pun datang dari para netizen, termasuk putri Papua yang juga merupakan model asal Papua Barat, Olfah Bafir Halhamid. Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Natalius Pigai, dinilai telah mengeluarkan ucapan rasis. Natalius Pigai mengunggah video di akun Instagram pribadinya @nataliuspigai pada 1 Oktober 2021 yang memperlihatkan Gubernur Jawa Tengah dengan Ganjar Pranowo sedang menyantap makanan di sela-sela kunjungan ke Papua. Natalius Pigai kemudian mengungkapkan di caption unggahan tersebut agar tidak mempercayai orang Jawa Tengah, yakni Jokowi dan Ganjar. Jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar. Mereka merampok kekayaan kita, mereka membunuh rakyat Papua, injak-injak harga diri bangsa Papua dengan kata-kata rendahan, rasis, monyet dan sampah. Kami bukan rendahan, kita lawan ketidakadilan sampai titik darah penghabisan. Saya penentang ketidakadilan. Demikian cuitan Pigai lewat akun Twitternya @nataliuspigai2. Olfah Bafir Hamid menyampaikan protes atas unggahan Natalius Pigai itu karena selama ini dirinya gigih mengkampanyekan soal anti-rasisme dan anti-diskriminasi. Bapak ada dendam apa sebenarnya sama Pak Jokowi dan Pak Ganjar dan lain-lain sedang berupaya menjaga keamanan dan ketertiban PON ke-20 Papua dan sedang menikmati indahnya PON Papua ke-20. Kata Olfah melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @olfahholfah pada 1 Oktober 2021. Terus Anda sebagai apa malah buat kalimat provokatif begini? Terus HAM mana yang Anda teriakan selama ini jika Anda saja masih rasis dan diskriminatif, katanya lagi.
presiden yang kita rasakan ini Bapak Jokowi. Pembangunannya itu kita rasakan sekarang. Harapan saya ke depan lebih lanjut lagi pembangunan yang dia sudah adakan. Jokowi orangnya sederhana, orangnya baik, tidak seperti yang lain. Olfah menyesalkan sikap Natalius Pigai yang dinilainya akan membuat perjuangan melawan rasisme dan diskriminasi menjadi sia-sia. Bagaimana bisa perjuangan saya dan kawan-kawan yang lain untuk berhenti rasisme dan diskriminasi di negara ini diterima oleh masyarakat jika orang Papuanya sendiri, apalagi sosok ternama seperti Anda, bersikap rasis dan diskriminatif? Ayolah Pak, lebih bijaksana lagi, katanya. Sementara itu, netizen Santi Khalid mendesak Pigai untuk membuat klarifikasi atas postingannya. Lo bilang 58 tahun Papua dirampok, sedangkan Pak Jokowi dan Pak Ganjar itu menjabat 10 tahun aja belum ada, tepatnya hampir 8 tahun. Pak Jokowi mengembalikan aset Freeport dan saham terbesar sekarang dimiliki oleh Indonesia. Dulu berapa persen, nggak perlu gue sebutin, yang pasti lo lebih paham. Selama Jokowi menjadi presiden, Papua dan Irian Jaya dirombak dan dibangun oleh Presiden Jokowi, tapi lo tetap nyalahin beliau. 50 tahun yang lo bilang dirampok oleh siapa kalau Jokowi selama 8 tahun ini justru membangun Papua? Pigai, bacot lo kalau mau provokasi pakai otak. Data sama fakta bertolak belakang sama nyinyiran lo. Nah, lo lihat mama-mama Papua aja jauh lebih baik daripada lo. Lebih menghormati Pak Ganjar dibanding lo, tulis Santi di media sosial. Burung maleo terbang dari hutan, hampirlah siang terdengar suara. Biar Jokowi sembunyi rupa, saya tahu dari suara. Biar Jokowi sembunyi rupa, saya tahu dari perbuatan. Senada dengan Olfah, seorang warga Papua memuji kepemimpinan Presiden Jokowi viral di media sosial. Bahkan ia menyebut mantan wali kota Solo itu sebagai sosok pemimpin yang hebat. Video warga Papua memuji Presiden Jokowi itu viral usai diunggah seorang pengguna Twitter, Safitria S, seperti dilihat pada Sabtu 2 Oktober 2021. Dilihat dari video tersebut, tampak awalnya emak-emak warga Papua itu menyanyikan sebuah lagu untuk Jokowi. Burung maleo terbang dari hutan, hampirlah siang terdengar suara. Biarlah Jokowi sembunyi rupa, saya tahu dari suara. Biar Jokowi sembunyi rupa, saya tahu dari perbuatan. Demikian lirik lagu tersebut. Warga Papua itu pun kemudian menjelaskan maksud dari lirik lagu yang ia nyanyikan itu. Menurutnya, lagu itu bermakna bahwa meskipun wajah Presiden Jokowi jarang dilihat secara langsung oleh warga Papua, namun mereka tetap tahu dan akan terus mengingat kebaikan Jokowi seumur hidup mereka. Biar Pak Jokowi sembunyi rupa, dimanapun kami tetap tahu, kami mengingat kebaikan Bapak Jokowi seumur hidup kami, ungkapnya. Tak berselang lama, sang emak-emak tersebut lantas menilai sosok Presiden Jokowi merupakan pemimpin yang hebat, lantaran belum ada satupun presiden-presiden sebelumnya yang berani masuk ke pedalaman Papua kecuali Jokowi. Jokowi itu orang yang paling hebat. Kalau kita lihat presiden-presiden sebelumnya tidak ada yang bisa jalan ke pedalaman Papua. Hanya Jokowi, berarti Jokowi itu anak Papua, ungkapnya. Menurut sang emak-emak, Presiden Jokowi sangat mencintai dan menyayangi orang-orang di Papua. Oleh karenanya, ia dengan tegas menyebut Jokowi merupakan sosok pemimpin yang hebat. Bapak Jokowi itu asli orang Papua karena dia cinta Papua. Dia sangat sayang orang Papua. Bapak bisa beradaptasi dengan masyarakat Papua, itu kita lihat. Dia sosok pemimpin yang bagus, ujarnya. Jokowi itu orang yang paling hebat. Jokowi itu orang Papua dan akan tinggal di Papua nanti kelak. Ketika Tuhan izinkan, Jokowi akan ada di Papua ini. Kalau sesuai lagu-lagu yang kemarin diciptakan di ACC sama.
Jokowi itu anak sorpus, anak sorong pusat. Bapak tuh asli orang Papua karena dia cinta orang Papua. Dia paling cinta orang Papua. Bapak bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan orang Papua di sini, dengan masyarakat. Itu yang kita lihat, sosok pemimpin yang paling bagus, sosok pemimpin yang paling sederhana, tapi bijaksana. Dari bibir mulut lidah orang Papua, bahkan hati di dalam lubuk hati yang paling dalam, tidak akan pernah habis